Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sofiatun Nikmah dengan NIM 20174055148. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai paradigma positifisme dengan contoh studi kasusnya. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, apa sih paradigma positifisme itu? Paradigma positifisme adalah paradigma tertua dalam ilmu sosial sehingga disebut dengan paradigma klasik. Paradigma positifisme menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empiris dan dapat diobservasikan secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Paradigma memiliki tokoh yaitu Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat positifisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Dan menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahap yang lebih kompleks dan terbatas. Selanjutnya, asumsi dasar paradigma. Asumsi dasar paradigma positifisme menjelaskan paradigma positifisme lebih lanjut, yaitu mengenai pemahaman 3 asumsi dasar antara lain 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan 3. Metodologi. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya saya mengutip dari jurnal penelitian yang ditulis oleh I. Kadek Arya Sugianta tahun 2021 dengan judul Pengaruh Teknologi Zaman Modern atas Pembentukan Konkret Kehidupan Manusia dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Pada jurnal Genta Hridaya volume 5 nomor 2 bulan Oktober halaman 1 sampai dengan 8. Dengan alasan sebagai berikut. Analisis ontologi. Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu? Pada jurnal ini menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh para penganut aliran positifismologis atau empirismologis pada abad ke-20 yang memandang bahwa pengetahuan hanyalah suatu yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Menurut Surya Sumantri menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan itu saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dan kebudayaan dapat berkembang dengan pesat. Kehidupan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Kemudian analisis epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Dalam jurnal menjelaskan bahwa menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika, dan analisis linguistik, maka filsafat pun lebih terfokus pada masalah, lebih konkret, lebih partikular, dan lebih analitik. Dengan perkembangan teknologi yang merupakan terapan dari ilmu pengetahuan, dari pengembangan ini, penciptaan alat industri telah mentransformasi cara pandang manusia terhadap dunia. Begitupun dengan dampak sosial yang terlahir bersama dengan revolusi industri. Terakhir, metode penelitian. Paradigma konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif, tidak hanya tunggal, tetapi bisa merubah tergantung interpretasi tiap individu maupun kelompok. Paradigma ini biasanya banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini memfokuskan diri pada logika dan bahasa ilmiah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mempunyai kesinambungan dengan teori yang diambil dan objek material sebagai bahan kajian. Peneliti harus dengan jelas mengutarakan hasil penelitiannya. Sekian, dan apabila banyak kesalahan saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.